Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Logistik melaksanakan penyerahan kunci rumah tinggal kepada warga terdampak pembangunan markas Komando Polda DIY yang baru di kawasan Godean, Kabupaten Sleman. Acara tersebut digelar di Gedung Anton Sujarwo Polda DIY pada Selasa 19 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 5 warga terdampak pembangunan resmi menerima kunci rumah baru sebagai bentuk relokasi. Penyerahan ini menjadi wujud kepedulian institusi kepolisian agar masyarakat tetap mendapatkan haknya dan tidak dirugikan oleh adanya pembangunan. Pembangunan Mapolda DIY baru direncanakan mulai tahun anggaran 2026. Latar belakangnya adalah keterbatasan ruang dan fasilitas Mapolda lama di Jalan Lingkar Utara Condong Catur Sleman yang sudah tidak mampu menampung kebutuhan operasional kepolisian. Dengan adanya Mapolda baru di kawasan Godean, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Mako baru ini juga dirancang sebagai ruang yang inklusif, tempat masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan damai. Desain bangunan nantinya turut memperhatikan nilai-nilai budaya Yogyakarta serta didukung penuh oleh Pemprov DIY. Penyerahan kunci rumah merupakan upaya Polda DIY dalam memastikan setiap warga yang terdampak pembangunan Mapolda baru tetap mendapatkan haknya berupa hunian yang layak. Penyerahan kunci rumah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab, tetapi juga wujud kepedulian agar masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman di tempat tinggal yang baru. Dengan dimulainya tahapan relokasi warga ini, pembangunan Mapolda baru diharapkan dapat berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga ke depan Polda DIY mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Berikutnya kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 19 Agustus 2025. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 8 kejadian, yakni Polda DIY 4 kejadian terdiri dari 1 kasus curanmor, 1 kasus penipuan, 1 kasus kekerasan seksual, dan 1 kasus Undang-Undang Perlindungan Anak. Polresta Sleman 3 kejadian terdiri dari 2 kasus penipuan dan 1 kasus sajam. Polres Kulon Progo 1 kejadian terdiri dari 1 kasus penganiayaan. Berdasarkan data gangguan Kamtibmas dalam 1 kali 24 jam terakhir, kami mengimbau sedulur Jogja untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam beraktivitas sehari-hari. Waspadai potensi tindak kejahatan yang dapat terjadi di sekitar kita, baik yang menyasar harta benda maupun yang mengancam keselamatan diri. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam melakukan transaksi, menjaga keamanan barang berharga, serta mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara yang bijak agar tidak berujung pada tindak pidana. Selain itu, penting untuk memperkuat kepedulian lingkungan dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan swadaya serta saling mengingatkan antar warga. Jika menemukan hal yang mencurigakan atau situasi darurat lainnya, segera laporkan melalui call center 110 atau laporkan ke kantor polisi terdekat. Ingat, keamanan bukan sekedar situasi, tapi juga investasi. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Brigadir Devi Gantari, matur nuwun dan salam Tribrata.